Ya pemirsa, hari ini Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan pemantauan hilal untuk menentukan 1 Ramadan 1445 Hijriah. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio sore hari ini. Wakil Sekretaris Majelis Tarjis dan Tajdid PP Muhammadiyah Endang Mintarja yang akan bergabung bersama kami dalam waktu dekat. Tapi yang sudah hadir saat ini, anggota Lembaga Falakiyah PBNU Hendro Setianto. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam Mbak. Oke, sudah siap ya untuk menjalankan ibadah puasa tahun ini tampaknya. Walaupun memang penentuan hilal sendiri atau penentuan 1 Ramadan sendiri masih akan ditentukan dari apakah hilal terlihat di ufuk sore hari ini. Dengan menggunakan 2 metode yang kita kenal selama ini, dan dari PBNU sendiri lebih mengenal atau lebih menggunakan metode ruqyat untuk menentukan tanggal baru atau bulan baru. Pertanyaannya kenapa? Ya, jadi sederhana saja sih, karena Nabi mencontohkan seperti metode itu. ruqyat. Iya, jadi pada dulu Nabi mencontohkan bahwa untuk mengawali puasa itu dengan ruqyat, ya kita ikuti. Nah, itu kaitannya dengan sifat ta'abudi kita, mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ya. Pak Hendro, tapi kalau misalnya kita tarik lagi sejarahnya untuk metode ruqyat itu, memang pertama kali digunakan untuk menentukan tanggal 1 Ramadan untuk puasa atau bagaimana? Ruqyat sendiri sebenarnya sudah jauh sebelum zaman Nabi pun sudah dilakukan, karena memang itu karakter kalender orang dulu itu ya tidak tertulis, dia ada di langit seperti itu ya. Jadi melihat falak itu. Ya, dia melihat fase bulan itu orang dulu udah paham ini tanggal 5, tanggal 6 gitu. Itu cukup melihat fase bulan yang di langit. Fase bulan ini maksudnya ketinggian bulan yang kita lihat di langit atau bagaimana? Fase bulan itu kan bulan itu berubah ya wajahnya, dari sabit tipis, sabit tebal sampai setengah lingkaran. Jadi begitu lihat bulan itu ketika maghrib bentuknya setengah lingkaran seperti itu, orang udah tahu itu tanggal kurang lebih tanggal 7. Jadi itu yang sudah dilakukan sudah sejak zaman lama lah ya, sebelum Nabi pun gitu. Itu sudah melakukan seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah pengetahuan yang sudah umum. Jadi masyarakat bangsa Arab itu sudah paham betul tentang fase-fase bulan dan tanggal berapa sebenarnya. Sehingga untuk menentukan tanggal satunya kapan itu perlu konfirmasi dengan melakukan ruqyat hilal tadi. Ruqyatul hilal. Oke. Kalau saat ini menggunakan teropong ya, didukung oleh teknologi canggih. Kalau zaman dulu, Pak Hendro, itu menentukannya memang hanya secara kasat mata kita lihat fase bulan tersebut atau bagaimana? Ya, karena nggak ada optik kan belum ditemukan juga. Jadi hanya menggunakan mata gitu ya. Kasat mata dilihat apakah hilalnya tampak atau tidak pada saat matahari terbenam tersebut. Jadi kalau sudah terbenam, sabitnya terlihat, itu berarti saat itu sudah masuk ganti bulan. Ingatkan saya dan juga pemirsa lagi Pak Hendro, untuk menentukan tanggal baru, itu ketinggian atau fase bulan berada di berapa atau kemiringan berapa derajat? Ya, itu kesini sekarang. Jadi kalau dulu tidak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Zaman Nabi nggak mengenal ada 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, nggak ada. Jadi benar-benar berdasarkan kesaksian mata terlihat atau tidak, itu saja. Tapi kita bisa trace back dengan pengetahuan ilmu falak sekarang ini, kita bisa trace back ke belakang, tinggi hilal itu kira-kira pada zaman Nabi itu berapa derajat saja, itu kita bisa lakukan. Seperti itu. Tinggi hilal itu di tiap tempat atau tiap lokasi berbeda? Berbeda. Tiap tempat berbeda, karena memang seperti halnya matahari terbenam itu juga jamnya berbeda-beda. Tiap tempat ada, jadi nanti tiap tempat akan tingginya beda-beda. Kalau misalnya dulu, lagi-lagi kalau misalnya kita tarik sejarahnya, di Arab Saudi sendiri atau di lokasi tempat Nabi dan juga sahabat-sahabat berada, penentuan awal Ramadan itu berada di berapa titik, Pak Hendro? Kalau setahu saya di Arab Saudi ini, Arab Saudi sekarang ya, Arab Saudi ini mereka ada 9 atau 10 titik saja. Jadi tidak terlalu banyak. Berbeda dengan di Indonesia ini banyak titik. Ya mungkin juga karena Indonesia itu secara geografisnya dia membentangnya lebar sekali ya. Jadi besar atau luasnya dari suatu wilayah itu juga menentukan titik-titik, berapa titik yang akan digunakan untuk menentukan hilal. Ya, karena idealnya sih semakin banyak yang makin baik ya, tapi memang ada perbedaan antara, ya artinya memperbesar kemungkinan untuk melihat itu, karena kan pengaruhnya di satu tempat mendung, tempat lain semoga nggak mendung. Kalau cuaca juga menentukan apakah kita bisa melihat hilal tersebut atau tidak?
Cuaca itu kan memang faktor yang sangat mengganggu dalam pelaksanaan rukyat, dan itu memang sudah dinyatakan dalam hadis Nabi kan. Jadi fa'in gumma itu artinya kalau mendung, ya sudah, kita nggak bisa melihat hilal. Walaupun sebenarnya di balik awan terlihat. Jangankan hilal ya, kalau kita lihat matahari aja ketutup awan nggak kelihatan. Iya. Apalagi hilal yang dia memang sabitnya tipis. Tapi ya terlepas dari misalnya cuaca tersebut mengganggu pandangan atau pengamatan dari para pelaku atau para penentu perukyat kita nyebutnya ya, penentu hilal tersebut, ini bisa dipastikan atau bisa dimusyawarahkan seperti itu ya Pak Hendro, untuk menentukan apakah memang 1 Ramadan atau tanggal baru ini terlihat apa tidak. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Indonesia ini banyak sekali titik lokasi yang digunakan untuk menentukan rukyat hilal tersebut. Ada quorum nggak Pak Hendro? Atau berapa persentase yang harus dicapai untuk bisa menentukan oke, hilal terlihat? Tidak ada. Jadi kita cukup 1 saja yang memberikan saksian, itu sudah bisa digunakan untuk sandaran masuk awal bulan baru. Gitu. Atau ada lokasi tertentu Pak yang misalnya kita gunakan ada prasyarat? Oh ya, kalau kaitan lokasi biasanya kita mencari lokasi yang memungkinkan dengan ufuk ke arah barat itu terbuka. Kalau misalkan kita ufuk baratnya kehalangan gunung nggak bisa. Atau gedung-gedung nggak mungkin. Nggak mungkin gitu ya. Jadi kita memang mencari tempat yang sebaik mungkin untuk bisa melihat hilal tersebut. Saat ini sendiri Pak Hendro, mungkin kalau dari institusi, terutama dari PBNU sendiri, menentukan apa saja mungkin standar prosedur terkait dengan bagaimana menentukan rukyat dan juga syarat-syarat siapa saja untuk bisa menjadi perukyat? Ya, jadi kalau kita di Lajnah Falakiyah itu kita sering ada kaderisasinya, jadi kita training para perukyat itu agar mereka tidak salah mengenali hilal. Itu suatu hal yang harus ya. Jadi para perukyat ini pun juga seringkali kita ajarin bagaimana menghitung atau menghisap posisi dari bulan. Ilmu harus sudah matang ya. Karena kalau tidak nanti bisa jadi salah gitu ya. Jadi kita beberapa kali pernah menganulir kesaksian rukyat karena setelah kita konfirm tidak sesuai dengan pengetahuan ilmu falak yang ada gitu. Jadi kita di mana ngelihatnya, dia ngasih petunjuk posisinya di sana, loh kok bisa di situ. Nah, kita ragu, kita tolak. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung semua kesaksian kita terima. Jadi bahkan sekarang dalam format format digital pun sekarang ini karena sudah banyak menggunakan teleskop, kamera, itu juga seringkali sebelum kita nyatakan itu sebagai hilal kita cross check dulu benar nggak. Jadi ada tahapan prosedur yang harus dilakukan perukyat untuk mengambil data. Baik. Pak Hendro, kita tahan dulu ya. Kita akan ke Departemen Agama Republik Indonesia atau DKI maksud kami. Kita